Saya langsung ke Bang Haris. Bang, kalau melihat benang merahnya apa yang terjadi hari ini, apakah ini sebuah peristiwa kecil atau sebenarnya ada konstruksi peristiwa yang harus kita sama-sama perhatikan? Ya kalau peristiwa kecil nggak juga lah ya. Saya menganggap ini sesuatu yang cukup serius buat bangsa ini. Di saat sedang merayakan 74 tahun kemerdekaan, ternyata ada praktek rasisme. Rasisme ini sesuatu yang sangat dibenci dalam masyarakat global. Dan bahkan dalam banyak peristiwa kalau lihat sejarah, rasisme ini justru merubah tatanan menuju satu pembaharuan. Nah, tapi kenapa harus ada pembaharuan? Karena mereka melihat bahwa bibit dari rasisme ini dia akan berujung pada satu kejahatan, pada satu kekerasan, atau serentetan kekerasan yang sifatnya makin memburuk nantinya kalau tidak ditanggulangi sejak awal. Nah, itu konsep rasismenya secara singkat. Nah, jadi saya mau bilang apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita yang dari Papua diteriakin monyet, menurut saya itu ya memang kita harus protes besar, harus marah tapi juga konstruktif, harapannya seperti itu. Patut disayangkan memang terjadi kerusuhan atau amarah publik ya, amuk massa ini di 3 kota. Nah, menurut saya ini kalau tadi balik ke pertanyaannya Bayu tadi bahwa ini ada peristiwa apa, saya pikir memang simpel ya, dalam soal melihatnya mungkin bisa gampang nih hanya masalah soal peringatan 17 Agustus, masalah bendera dan lain-lain. Dan sekarang ini narasi yang coba dibangun bahwa ini seolah-olah ada soal bendera yang dibuang atau tiang bendera yang dirusak dan lain-lain. Lalu mereka dikepung dan diteriakin monyet. Kan kita nggak clear sampai hari ini, nggak jelas siapa yang buang bendera, di mana. Gitu. Nah, dari video yang beredar itu siapa yang sudah periksa di mana peristiwa itu terjadi, siapa yang melakukan, dan harus ditanya kenapa melakukan hal tersebut, bukan terus didatangi, dikepung. Dan menurut saya yang ngepung itu aparatur negara juga ikut ngepung di situ. Jadi ada amuk massa lebih awal yang pro pada merah putih, yang disupport oleh negara, gitu. Apakah tidak, jika itu memang dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum, harusnya tata caranya seperti apa? Kenapa datangi asrama harus pakai senjata lengkap, rame-rame, lalu tidak bisa memisahkan, melakukan distingsi, mana massa yang boleh ikut, mana aparatur negara yang harusnya maju melakukan hal tertentu. Iya, artinya Bang Haris ini sudah semakin meluas begitu ya, karena ini isunya sangat sensitif. Jadi apa yang seharusnya dilakukan secepatnya sehingga tidak semakin rusuh? Saya sih tadi kurang puas ya kalau Presiden hanya bilang bahwa saling memaafkan. Kalau saling memaafkan artinya ada dua belah pihak. Buat saya jelas bahwa di satu sisi bahwa orang Papua diminta untuk memaafkan. Tapi di sisi yang lain, orang Papua harus minta maaf ke siapa? Apa salahnya mereka? Oke, baik. Nanti lanjut ya. Kita harus potong dulu karena kita harus sama-sama nyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Bentar ya, kita lanjutkan. Bang Haris, ini artinya apa yang dilakukan pemerintah secepatnya agar tidak semakin meluas? Apa yang tadi disampaikan oleh Presiden kurang tepat gitu? Tidak cukup ya, tidak cukup. Harusnya Presiden tadi lebih meluap, bilang bahwa ini rasisme, ini tidak tepat, ini melanggar hukum, dan memerintahkan siapa Komnas HAM atau Mabes Polri untuk segera cari siapa orang-orang yang memprovokasi rasisme terhadap saudara-saudara kita yang orang Papua itu yang ada di Surabaya. Ini menurut saya ini persoalan hukum, gitu. Di sisi yang lain, ini juga sebetulnya tidak bisa dilihat tidak bisa dilihat sebagai peristiwa kecil yang terjadi, nggak bisa. Ini kan orang Papua itu sumber daya alamnya dikeruk, ya, kemiskinan cukup meluas merajalela, berbagai kekerasan terjadi, tidak ada penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap mereka, tidak ada penegakan hukum. Tapi kalau mereka yang melakukan tindak pidana, mereka gampang dihukum, gitu. Diskriminasi hukum terjadi.
Nah, Lalu kalau Bang Haris sendiri melihatnya mahasiswa Papua yang dipersekusi itu seperti apa? jadi bukan hanya belakangan, bukan hanya berapa hari yang lalu, tapi sebetulnya persekusi terhadap mahasiswa Papua itu banyak terjadi. Selama mahasiswa Papua yang ada di Jakarta juga, kalau kita ngobrol sama mereka, mereka bisa cerita beberapa intayan-intayan yang terjadi terhadap mereka. Di beberapa daerah ketika menyuarakan pelanggaran hukum, pelanggaran HAM di Papua, aksi mereka dibubarkan. Di Malang misalnya beberapa bulan yang lalu, ketika mereka bersuara soal hak karyawan Freeport yang tidak dibayar, mereka dibubarin. Oke. Di Surabaya bukan cerita belakangan. Di Bandung, di Surabaya juga beberapa waktu yang lalu, di Malang, di beberapa kota itu sering mereka kalau aksi dituduh sebagai gerakan separatis. Ketika mereka menyuarakan soal pelanggaran HAM, mereka dituduhnya sebagai kelompok separatis. Padahal mereka nggak megang senjata, mereka tidak melakukan hal-hal tertentu, menyampaikan ekspresi itu kan sesuatu yang sah dijamin oleh konstitusi kita. Berarti stigma itu masih menempel maksudnya? Stigma itu menempel. Dan orang Papua ini menurut saya, orang asli Papua ini menurut saya memang ngeri kita kalau bayangkan ini terjadi sama kita gitu. Anda dituduh macam-macam, diperlakukan secara berbeda, lalu Anda pulang ke rumah, Anda lihat alam Anda habis, kemana-mana yang Anda lihat hanya debu, gitu. Kemiskinan, itu banyak terjadi. Dibuatin infrastruktur yang nikmatin orang kelompok-kelompok pebisnis untuk pabrik-pabrik atau sawit atau tambang itu semua. Masyarakat Papua antropologinya bukan masyarakat yang pakai mobil mewah, yang butuh jalanan bagus, ya kan? Keterhubungan itu memang penting, tetapi harusnya dibangun secara seimbang dengan kebutuhan soal keadilan yang non semen, non material, tapi harus ada yang imaterial, pendidikan, soal ekonomi mereka, pemberdayaan mereka, jaminan sosial. Nah ini buruk. Anda boleh cek di BPS, data statistik atau datanya Bappenas. Nilai yang paling banyak diambil itu salah satunya dari Papua, pendapatan negara ini. Tetapi pertumbuhan pembangunan manusianya paling rendah di Papua, gitu. Jadi peristiwa yang terjadi beberapa hari lalu, ya sontak itu membuat orang meledak. Banyak orang bertanya-tanya apakah ini rekayasa dan lain-lain. Kalaupun ini rekayasa, tetapi ini rumput keringnya udah meluas. Oke. Kita meninggalkan sesuatu yang buruk. Jadi ketika ada peristiwa seperti ini dikatain monyet, ya orang marah. Gitu. Baik. Terima kasih Bang Haris sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.